Church, welcome to Galilee Online Service today. Saya Julie, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Terutama bagi Anda yang baru bergabung di online service hari ini. Selamat bergabung, selamat menikmati Sunday Service bersama Galilee Church Indonesia. Tidak terasa, kita sudah masuk di bulan November. Nuansa Natal mulai terlihat mewarnai sekitar kita. Pusat perbelanjaan mulai memajang dan menjual ornamen dan baju bernuansa Natal. Di gereja pun kita sudah mulai mempersiapkan ibadah Natal. Karena itu, yuk kita persiapkan hati kita for the best season of the year. Nah sekarang, mari kita bagikan link Galilee Online Service hari ini kepada sebanyak mungkin orang yang Anda kenal. Family, teman, atau rekan kerja Anda, dimanapun mereka berada saat ini. Dan ajak mereka untuk menyembah Tuhan bersama kita di online service ini. Baik melalui YouTube maupun Facebook Galilee Church Indonesia. Judul khotbah kita pada minggu ini adalah Semangat, Depresi akan segera berlalu. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Edward Franstono dan menyembah Tuhan bersama dengan Galilee Worship Team. Tidak kebetulan Anda mengunjungi atau hadir di Galilee Online Service ini. Saya percaya Tuhan mau berjumpa dan mau berbicara kepada Anda saat ini. Itu sebabnya untuk menit-menit ke depan, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat penyertaan penjagaan yang berlimpah atas setiap kami. Saat ini kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa waktu kami yang terbaik. Kami mau Tuhan datang kepadamu. Ini penyembahan kami berikan yang terbaik. Dan kami buka hati kami sebesar-besarnya. Kami mau belajar lebih dalam lagi. Berbicaralah, nyatakan isi hatimu. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom. Mari kita datang ke tahta kudus-Nya. Sebab Dialah Tuhan yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Mari angkat pujian ini, katakan. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Katakan sekali lagi. Sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Bukan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Katakan, sekarang ku datang menghampiri tahta kudus-Mu Yesus Tuhan. Kudus-Mu Yesus Tuhan. Amin. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagi. Mari bersorak. Ku kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala. Tuhan bersorak memuji Engkau, naikkan syukurku, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Sebab Dialah Yesus Tuhan yang layak diterima segala hormat dan pujian. Katakan, ku
kan bersorak memuji Engkau. Naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Amin. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Ku kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur untuk kebaikan-Mu. Ku angkat tangan memuliakan-Mu, sebab Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala. Yesus Tuhan yang layak menerima segala. Yesus Tuhan yang layak menerima segala pujian. Kasih sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Masih antusias untuk memuji Tuhan, amin. Sebab Dialah Tuhan yang cukup untuk saya dan saudara. Sama-sama tepuk tangan. Katakan, so full of, so full of your favor, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly, more than enough. Say, oh, oh, I'm living in the overflow. Oh, oh, I expect the supernatural. Oh, oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you. Everybody say, more than enough. Woo! So full of, so full of, so full of your love, so full of your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me. We're blessed to be a blessing, exceedingly abundantly. Say, more than enough, more than enough. Say, oh, oh, I'm living in the overflow. Oh, oh, expect the supernatural. Oh, oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle for you. You're more than enough. More than enough. We believe in you, Lord. We know that we are blessed to be a blessing. This is our worship to you, Lord. Come on, sing. I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in the overflow. Say, I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in this. With your faith, say, I'm blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living in this. I am blessed, blessed to be a blessing. I'm blessed, living. One more time, say, I'm blessed. I'm blessed, blessed to be a blessing.
waktu kita seperti waktunya Tuhan. Padahal cara kerjanya gak begitu. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Maka mulai hari ini berserahlah penuh kepada Tuhan. Sebab Dia tahu yang terbaik untuk kita semua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih bekerja sesuai dengan waktu-Mu Tuhan Yesus. Come on guys, say it together. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Everybody say, come on. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. We believe in You, mighty God. We believe in You. Hallelujah. Come on. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan waktu Tuhan, come on. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari di waktu yang ada ini kita sembah Tuhan kita. Kita percaya penuh pada setiap waktu yang telah Dia janjikan kepada kita semua. Kita percaya penuh atas setiap rencananya. Karena akan datang pada tiba saatnya waktu yang terbaik, yaitu waktu-Mu Tuhan. And we believe in You Jesus. We believe in You Jesus. Come on, just worship God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we believe in You. Kami percaya padamu Tuhan.
Apapun yang terjadi di kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap percaya pada waktu-Mu. Sebab isunya, masalahnya bukan di mana masalah kami, tetapi di mana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Maka hari ini Tuhan, kami mau berserah penuh dan nyatakan ini dalam kehidupan kami, bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih dahsyat dari setiap sakit penyakit kami. Engkau lebih hebat dari setiap persoalan kami. Ini komitmen kami kepadamu Tuhan. Ini seruan kami. Kami percaya bahwa mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Come on. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Kau lebih besar, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, bahkan lebih besar dari setiap persoalan yang ada di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dan saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo semua, apa kabar? Mendekati akhir tahun 2021, kita akan memulai seri khotbah yang baru, yaitu Semangat. Ayo tuliskan dalam kolom chat Anda, semangat. Ya, dalam seri khotbah kali ini, kita mau mengajak Anda semua untuk tetap bersemangat. Mungkin banyak di antara kita yang mulai berpikir, wah, sudah di akhir tahun. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Hal-hal positif apa yang sudah saya lakukan? Apakah resolusi saya yang dibuat di awal tahun sudah saya realisasikan? Ada juga yang mungkin mengalami stres berat karena pandemi belum juga selesai. Ya, meskipun situasi saat ini sudah jauh lebih baik, tetapi kita semua harus tetap waspada, tetap mengikuti protokol kesehatan. Ada yang mungkin sudah mulai muak dengan masker, swab test kalau mau kemana-mana, atau ada juga yang mungkin mengalami stres berat karena kehilangan pekerjaan selama pandemi, atau sekolah, kuliah jadi lebih sulit karena masih online, dan berbagai hal-hal lainnya yang membuat Anda dan saya stres. Hari ini kita akan belajar sama-sama untuk tetap bersemangat. Depresi akan segera berlalu. Pertanyaan simpel saya untuk membuka topik kita hari ini. Apa yang Anda lakukan pada saat stres melanda? Ada orang yang ketika sedang stres, mereka akan makan lebih banyak dari biasanya. Pokoknya gak mau mengerjakan hal-hal lain, jadi cuma mau makan aja. Moto favoritnya adalah, always remember, stress is just dessert spelled backward. Atau selalu ingat bahwa stres hanya kebalikan dari dessert. Makanya mereka akan makan sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan stres. Ada yang seperti ini?
Hal-hal yang biasa orang lakukan untuk mengatasi depresi mereka ini tidak permanen. Mungkin mereka bisa melupakan sejenak, tetapi masalah itu akan segera kembali ketika selesai dengan hal-hal itu. Beda halnya jika kita lari kepada Tuhan. Jawabannya dapat menolong kita untuk mengatasi depresi kita. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan topik ini, saya mau menyamakan pengertian dulu. Depresi memiliki banyak makna, sama halnya dengan kata cinta. Kita bisa mengungkapkan dengan berbagai makna. Anda mencintai seseorang, atau Anda mencintai makanan atau minuman tertentu. Jadi banyak maknanya. Begitu juga dengan depresi. Banyak digunakan dalam berbagai keadaan atau situasi. Dan dalam khotbah ini, depresi yang saya maksudkan adalah depresi yang disebabkan karena hal-hal yang terlalu banyak menekan hidup Anda. Overwhelm. Anda menjadi kelelahan dengan semua hal di hidup Anda. Ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistik dan Anda tidak mampu memenuhinya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada banyak hal yang bisa membuat kita depresi selama pandemi ini. Bahkan untuk orang-orang yang biasanya banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, kemudian dipaksa untuk berdiam diri di rumah, ini bisa membuat orang tersebut mengalami depresi. Jadi seperti itu depresi yang akan kita bicarakan hari ini. Saya nggak akan membahas depresi yang lebih dalam, seperti depresi klinis yang memerlukan penanganan berbeda. Penanganannya harus secara medikal atau dengan ahli kejiwaan seperti psikolog dan psikiater. Jika Anda mengalami depresi klinis, hal-hal yang akan kita bicarakan setelah ini memang baik untuk bisa Anda lakukan. Tapi saya tahu bahwa menangani depresi klinis tidak semudah itu. Saya sarankan Anda bisa menghubungi psikolog atau psikiater yang Anda kenal, atau Anda bisa menghubungi rumah konseling Galili. Anda bisa menghubungi nomor telepon ini dan tim konseling Galili akan membantu Anda. Satu hal lagi yang penting diperhatikan adalah jika Anda mendengar khotbah hari ini, kemudian Anda memiliki keluarga atau teman yang menderita depresi klinis, jangan Anda bilang ke mereka untuk mendengarkan khotbah ini juga, dan pasti mereka akan sembuh. Ingat bahwa depresi klinis membutuhkan penanganan profesional. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang menceritakan seorang wanita yang mengalami depresi berat karena hal-hal buruk di dalam hidupnya. Hana adalah seorang wanita, dia adalah istri pertama dari Elkana yang mempunyai juga istri lain bernama Penina. Hana tidak mempunyai anak, sedangkan Penina mempunyai anak. Tekanan yang Hana alami cukup berat, cukup banyak dari Penina dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ketika mereka mempersembahkan korban di rumah Tuhan, Elkana memberikan hadiah kepada Penina dan anak-anaknya, sedangkan Hana hanya mendapat satu bagian. Kembali, Penina mengolok-ngolok Hana karena ia tidak mempunyai anak. Jadi Anda bisa bayangkan seberapa berat tekanan yang dialami oleh Hana. Dan Alkitab mencatat, ketika menghadap Tuhan, Hana berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Pedih hatinya diluapkannya kepada Tuhan. Alright, kita akan melihat ada 5 hal yang bisa kita lakukan selama kita mengalami depresi. Kita belajar dari sikap Hana menghadapi depresinya. Yang pertama, saya harus menerima apa yang saya rasakan. Artinya Anda harus berhenti. Anda harus berhenti dari pelarian Anda terhadap apa yang Anda rasakan. Ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita menolak apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Seharusnya saya nggak perlu ngerasa seperti ini. Tetapi kenyataannya kita tidak menciptakan apa yang harusnya kita rasakan. Tetapi perasaan itu akan terjadi begitu saja. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di dalam Alkitab terjemahan God's Word dikatakan dengan lebih jelas, with a heartache comes depression. Dari hati yang sakit, depresi datang. Depresi adalah respon yang otomatis, universal, dan memang seharusnya terjadi ketika hati sakit. Entah apapun penyebab dari sakitnya hati, depresi akan datang setelahnya. Dan saya yakin tidak ada satupun dari kita yang sudah merencanakan untuk depresi. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dengan perasaan yang terjadi pada saat depresi? Apakah memendam perasaan yang sakit ini? Kita harus belajar untuk jujur dengan diri kita sendiri. Anda dan saya harus memahami betul perasaan, rasa sakit, dampak dari hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup Anda dan saya.
Mari kita lihat dari 2 ayat ini. 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Di ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana merasakan sakit yang begitu dalam. Setiap tahunnya ia harus menerima olokan Penina. Tapi perhatikan sikap hati Hana. Ia tidak menutupi perasaannya. Sedih yang mendalam, ia luapkan dengan tangisannya. Di dalam ayat yang ke-15, Hana berdoa kepada Tuhan dan ia berkata bahwa ia adalah seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Di dalam terjemahan lain dikatakan ia adalah seorang yang depresi. Jadi ini yang pertama, di dalam menghadapi depresi, kita harus menerima perasaan kita. Tidak perlu menutup-nutupi ataupun menghindar. Yang kedua, saya harus menemukan tempat yang aman. Kita perlu tempat yang aman, tempat yang membuat kita lebih rileks. Banyaknya tekanan dalam hidup membuat kita depresi dan kesulitan untuk rileks dan menenangkan diri. Karena itulah kita perlu tempat aman di mana kita bisa menceritakan seluruh keluh kesah dan pergumulan kita seperti yang kita bahas di dalam poin yang pertama tadi. Mazmur 26 ayat yang ke-12, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Jika kita tahu tempat kita berdiri tidak aman, kita akan merasa tidak nyaman, gelisah, bahkan mungkin kita nggak berani bergerak. Tetapi jika kita tahu tempat kita berdiri aman, nyaman, bahkan kita akan berani untuk bergerak leluasa, rebahan pun bisa. Semua itu karena kita tahu tempatnya aman. Dan inilah yang kita perlukan pada saat depresi. Kita membutuhkan tempat yang aman. Hana tahu tempat aman untuknya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, pada suatu hari sesudah mereka makan di rumah Tuhan di Silo, Hana bangkit dari meja makan. Saat itu Imam Eli yang juga ada di rumah Tuhan sedang duduk di kursinya dekat pintu. Dengan sangat sedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana dan suaminya mengunjungi rumah Tuhan setiap tahunnya. Dan sepanjang masa itu, Hana juga mengalami depresi karena tekanan dan ejekan terhadap dirinya. Tetapi ia tahu bahwa ia berada di tempat yang tepat. Tempat yang aman, di mana ia bisa menangis dengan suara yang keras. Rumah Tuhan adalah tempat yang aman di mana kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita. Rasa pedih yang kita alami, depresi yang menekan kehidupan kita. Gereja Galili menjadi tempat yang aman bagi Anda yang memerlukannya. Kita selalu mengajak setiap jemaat Tuhan untuk tergabung di dalam small group, di mana kelompok kecil ini menjadi wadah untuk Anda bercerita dan mendapatkan penguatan dari saudara seiman. Dalam penanganan yang lebih serius, Anda juga bisa menghubungi rumah konseling Galili. Konselor-konselor akan membantu Anda, mendengarkan cerita Anda, memberikan opini-opini yang membangun, menolong Anda melewati masa-masa sulit di hidup Anda. Anda sendiri yang bisa menemukan tempat aman bagi Anda. Jangan biarkan depresi menekan Anda dan menjerumuskan Anda pada hal-hal yang jauh lebih buruk. Mari kita lihat hal yang ketiga. Saya harus mengalihkan perhatian saya kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita nggak bisa memberikan perhatian kita pada dua hal secara bersamaan. Kita harus memilih di mana kita menaruh perhatian. Apakah kita akan fokus pada masalah-masalah kita, berusaha sendiri memecahkan masalah kita, atau fokus kita kepada Tuhan yang sudah jelas mampu menolong kita. Caranya bagaimana kita bisa memilih fokus kita kepada Tuhan? Kita harus berani mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita, mengetahui seluruh seluk-beluk hidup kita, bahkan tahu masalah-masalah apa saja yang sedang kita hadapi. Di ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih,
Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berdoa? Saya nggak sedang memberikan jawaban simpel ketika Anda mengalami depresi. Apakah hanya berdoa? Orang-orang yang depresi sangat nggak suka dengan jawaban ini. Karena memang tidak sesimpel itu. Berdoa yang saya maksudkan ada di level yang berbeda. Dan kita bisa lihat penjelasan Hana mengenai doanya. 1 Samuel 1 ayat ke-15, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi apa yang terjadi jika kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan? Kita memberikan ruang yang cukup untuk Tuhan melengkapinya. Kita tidak menahan-nahan sesuatu di dalam hati kita. Kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa ketidakmampuan kita dalam menyelesaikan seluruh permasalahan kita, dan kita juga mengakui bahwa Tuhanlah yang mampu. Fokus kita akan kepada Tuhan. Ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana tidak sedang sekedar meminta Tuhan menolong dia, tetapi Hana memperbaiki fokusnya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan memang pasti akan menolong dia, tetapi nasar dan komitmennya yang menunjukkan bahwa ia sedang fokus pada Tuhan. Yang keempat, saya harus mencari seseorang yang memahami rasa sakit saya. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan gak pernah membiarkan kita melewati masa-masa sulit sendirian. Kita gak diciptakan untuk tinggal seorang diri di dunia ini. Anda dan saya memerlukan orang lain. Anda mungkin berpikir, saya mampu menghadapi kesulitan ini seorang diri. Saya akan mampu memperbaiki perasaan saya dan menyelesaikan depresi ini. Tetapi pada kenyataannya, Anda akan tetap berada dalam depresi itu, sendirian. Di dalam poin keempat ini, saya nggak mengatakan bahwa Anda harus menceritakan keluh kesah Anda, masalah Anda, depresi Anda kepada semua orang yang Anda kenal. Nggak, bukan seperti itu. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang memang tidak tepat untuk menerima cerita-cerita yang serius. Kita harus berhati-hati juga dengan mereka yang suka bergosip. Mereka yang bisa menceritakan masalah Anda seperti tongkat estafet. Seseorang yang saya maksudkan adalah orang-orang yang dekat dan peduli dengan Anda. Orang yang bisa memahami Anda. Elkana, meskipun ia tahu Hana istrinya tidak bisa memberinya anak, ia tetap mengasihi Hana. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Memang apa yang dikatakan Elkana tidak memberikan solusi atau jalan keluar untuk masalah yang dihadapi Hana. Tetapi setidaknya apa yang dilakukan Elkana menunjukkan rasa peduli terhadap istrinya. Ketika seseorang curhat atau bercerita tentang keluh kesahnya, terkadang mereka tidak membutuhkan respon-respon jawaban dari kita. Mereka hanya perlu menumpahkan keluh kesahnya. Mereka cuma perlu bercerita tanpa harus kita kasih jawaban-jawaban. Orang yang tepat akan menerima cerita kita dengan baik tanpa menghakimi atau memberi solusi-solusi dadakan yang dibuat tanpa pemikiran panjang. Mari kita lihat yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan ketika depresi datang di dalam hidup kita? Saya harus percaya bahwa Tuhan akan menolong. Ketika saya percaya, benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menolong saya di situasi apapun, artinya rasa percaya itu bukan hanya ada di pikiran saja, tetapi rasa percaya itu akan terrealisasi dalam tindakan-tindakan saya di setiap aktivitas saya. Mazmur 34 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu.
Apa yang kita percayai memberikan dampak pada tindakan kita, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang kita lakukan dalam tindakan kita memberikan dampak pada apa yang kita percayai. Semua akan terlihat dari wajah kita. Banyak ahli mengatakan bahwa kita memerlukan lebih banyak kerja otot untuk cemberut dibandingkan untuk tersenyum. Ada yang bilang kita memerlukan 15 otot untuk tersenyum dan 50 otot untuk cemberut. Memang ada juga yang bilang dengan angka-angka lain dan memang kita nggak tahu pasti mana yang benar. Tetapi yang pasti adalah tersenyum jauh lebih baik dibandingkan cemberut, betul? Jika Anda saat ini sedang bersama keluarga atau teman Anda, kasih senyum yang terbaik untuk mereka. Jangan lupa habis senyum dipakai lagi maskernya. Senyum di wajah kita memberikan dampak positif bagi perasaan kita. Ada sebuah lagu lama yang mengatakan, hadapi dengan senyuman. Dan memang benar, senyuman menunjukkan rasa percaya kita kepada Tuhan bahwa Ia akan menolong kita. Ini yang disebut tindakan percaya kita. Di ayat yang ke-18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah Hana mengungkapkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, dengan yakin Hana keluar dan kembali pada aktivitasnya. Ia makan dan mukanya dikatakan tidak muram lagi. Apa yang membuat Hana tidak muram lagi? Apakah saat itu ia langsung mengandung anak? Belum. Tetapi Hana keluar dari tempat amannya dengan rasa percaya kepada Tuhan yang disertai tindakan. Ia keluar dengan wajah yang dikatakan tidak muram lagi karena percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Tuhan mendengar keluh kesahnya. Kita tahu di dalam kelanjutan ceritanya, Tuhan benar-benar menjawab doa Hana dan ia mengandung. Anaknya Samuel menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai dengan sangat luar biasa pada waktu itu. Jawaban yang luar biasa, bukan? Ending dari kisah ini memang sangat indah, di mana Tuhan menjawab doa dan pergumulan Hana. Tetapi sebelum masuk pada ending yang indah, ada proses yang harus ia lewati. Proses tersebut yang membentuk iman Hana kepada Tuhan, di mana ia berani menyerahkan seluruh kekhawatiran dan bebannya kepada Tuhan. Terkadang hal yang sulit adalah berani berserah penuh kepada Tuhan. Benar? Kita khawatir kalau Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi kita berusaha sendiri untuk menemukan jawaban atas pergumulan kita. Hasilnya yang ada ya kita hanya terjebak sendiri di dalam depresi. 5 hal yang kita pelajari ini dapat menolong kita untuk mengatasi depresi atau tekanan dalam hidup kita. Semangat adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk bersemangat atau tidak. Jadi apa pilihan Anda? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau selalu ada untuk menolong kami, bahkan di masa-masa sulit dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu, dan kami mau bergantung hanya kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap di antara kami yang mengalami depresi, mengalami banyak tekanan hidup. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa lari kemanapun, kami gak bisa menghindar kemanapun, tapi kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk memiliki iman yang kuat, menaruh pengharapan hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu, kami mengasihimu Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan terus mengangkat engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil apabila engkau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Semua berkat-berkat ini akan dialami oleh seluruh jemaat Tuhan oleh satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti online service hari ini. Harapan kami, semoga pelayanan kami memberkati saudara-saudara semua. Tetap taat terhadap protokol kesehatan, taat firman Tuhan, sampai kita jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pastor Edward untuk firman yang sudah disampaikan, dan juga untuk Anda semua yang bergabung di online service hari ini. Doa kami firman Tuhan yang Anda dengar hari ini benar-benar memberi kekuatan dan pengharapan baru di dalam hati kita semua. Tanggal 10 November kemarin, kita memperingati Hari Pahlawan dengan moto, Pahlawanku, Inspirasiku. Biar kita selalu mengingat setiap jasa dari para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk para ayah, kami ucapkan Selamat Hari Ayah Nasional. Hari Ayah diperingati setiap tanggal 12 November. Salah satu bentuk dari pengucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan adalah melalui persembahan. Karena itu, bagi Anda yang ingin mengekspresikan cinta kasih dan rasa syukur Anda kepada Tuhan, Anda bisa melakukannya dengan memberikan persembahan ucapan syukur atau perpuluhan. Anda bisa melakukannya dengan cara scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Oh ya, Galilee Church juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan khusus Natal. Anda bisa memberikannya melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan, seperti OVO, BCA Mobile, Link Aja, Shopee Pay, GoPay, dan yang lainnya. Jangan lupa ketik persembahan khusus Natal di kolom pesan. Bersama Gereja Galilee, kita bersama-sama menjadi wadah perpanjangan tangan, berbagi berkat untuk banyak gereja dan bagi banyak orang. Dan semua itu menjadi mungkin berkat dukungan dan persembahan yang Anda berikan. Semua kegiatan ibadah, aktivitas small group, dan kegiatan gereja yang lain masih dilakukan tetapi secara online. Untuk dapat terus terupdate, silakan subscribe ke channel YouTube kami dan follow Facebook, Instagram, dan TikTok kami di Galilee Church Indonesia. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, oh, oh. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Habis tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau